Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suab Betriadani. Di sini saya akan memperkenalkan aplikasi akuntansi yang luar biasa dengan beberapa keunggulan. Pertama, mudah. Kenapa mudah? Karena penggunaannya yang lebih sederhana. Tentunya tanpa menyampingkan standar akuntansi dalam keuangan. Kedua, fleksibel. Dalam aplikasi ini, akun atau ledger tidak dibatasi, artinya tidak baku. Sebaliknya, kita bisa membuat dan mendesain akun atau ledger sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Ketiga, multiguna. Dikarenakan bersifat fleksibel, maka aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenis usaha, seperti jasa, dagang, koperasi, dan lain-lain. Keempat, familiar. Aplikasi ini dibuat dengan Microsoft Excel yang tentunya tidak asing bagi kita dan biasanya sudah terinstall di komputer kita. Kelima, murah. Aplikasi ini harganya sangat murah, namun dengan kualitas yang luar biasa. Keenam, otomatisasi. User hanya membukukan transaksi usaha saja. Maka aplikasi ini akan membentuk laporan-laporan secara otomatis seperti laba rugi, neraca, buku besar, dan mutasi setiap akun atau ledger. Baik, kita langsung menggunakan aplikasi akuntansi ini. Ini filenya, accounting application, dalam bentuk Excel. Klik. Excel yang saya gunakan adalah 2007. Maka untuk mengaktifkan aplikasi ini, tekan option, enable this content. Oke. Maka formnya akan muncul seperti ini. Namun jikalau Anda menggunakan Microsoft Excel 2003, ketika Anda membuka file accounting application tadi, tidak muncul atau tidak aktif aplikasinya, maka ada 3 kemungkinan pesan yang akan tampil. Pertama, seperti ini. Maaf, seperti ini. Jikalau ini muncul, maka kita klik enable macros untuk mengaktifkan aplikasi accountingnya. Namun jikalau yang tampil seperti ini, yang di sini tulisannya very high, atau seperti ini yang levelnya high, maka kita harus merubah security makronya dengan cara klik tools, macro, security. Maka akan muncul pesan seperti ini. Ada pilihan very high, high, medium, low. Dalam kasus ini kita pilih medium. Klik OK. Lalu tutup file aplikasinya dan dibuka lagi. Ketika Anda buka lagi, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, tinggal kita mengklik enable macros. Setelah kita klik enable macros ini, maka aplikasi accountingnya akan aktif. Oke, kita mau login aplikasi. Login. Masukkan nama usernya, Dani. Passwordnya. Masuk. Baik, aplikasi ini terdiri dari beberapa menu. Pertama, aplikasi yang terdiri dari logout. Fungsinya untuk keluar dari aplikasi. Ada ubah password yang berfungsi untuk merubah password kita sesuai dengan keinginan. Ada simpan file
Untuk mempercepat proses, maka aplikasi ini tidak dibuat menyimpan secara otomatis. Maka dibuat menu simpan file ini agar kita bisa menyimpan secara manual. Kemudian ada menu hide. Ketika aplikasi ini aktif, maka kita tidak bisa membuka file Excel dari window yang sama. Sehingga agar bisa melihat file Excel yang lain, kita bisa menekan menu hide ini. Contohnya seperti ini. Misalnya ada laporan, kita bentuk laporan, cetak laporan. Rinci misalkan, lihat. Ini masih kosong karena kita belum buat ledgernya, cetak. Apakah laporan akan dicetak? Yes. Laporan sudah diekspor ke file lain, silakan dicetak. Oke. Jadi ini dia menunya. Ini filenya. Kita tidak bisa membuka file ini. Nah, agar kita bisa membuka file ini, maka kita tutup dulu aplikasi hide. Nah, baru kita bisa membuka file book 1 ini. Nah, inilah hasil yang tadi kita cetak. Untuk kembali lagi ke aplikasi, pilih filenya accounting application. Tekan ini aplikasi accounting. Dia akan kembali ke aplikasi. Kemudian ada keluar, fungsinya untuk menutup dan menyimpan aplikasi dan file. Kemudian ada menu ledger yang terdiri dari input GL, hapus GL, input SL, hapus SL, input ledger kas, daftar SL. Ya, ledger itu adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat merubah komposisi harta, kewajiban, dan modal. Di sini kita melihat hierarki ledger atau akun. Dari level pertama yang kita sebut dengan kategori akun itu terdiri dari aset atau harta yang diberi nomor 1, kewajiban atau hutang yang ditandai dengan nomor 2, modal dengan nomor 3, pendapatan dengan nomor 4, dan biaya dengan nomor 5. Di level kedua akan membentuk namanya general ledger. General ledger ini adalah bagian dari kategori akun di atas. Misalkan kita mau membuat general ledger dari harta. Contohnya adalah kas dan persediaan. Maka nanti akan terbentuk nomor general ledgernya adalah 10100. Dan untuk persediaan ketika kita mendaftarkan nomor GL-nya adalah 10200. 1 ini yang pertama, digit pertama itu menandakan bahwa dia adalah bagian dari harta atau aset. 01 dan 02 yang merah ini adalah nomor urut dari kategori aset atau harta. Kemudian di level 3, dalam contoh ini kita ingin membuat subledger. Jadi level ketiga ini namanya subledger. Misalkan kita membuat subledger dari GL kas. Misalkan yang pertama adalah kas tunai dan kas di bank. Maka akan terbentuk nomor SL adalah 10101. Dan untuk kas di bank akan terbentuk nomor SL secara otomatis 10102. 1 di sini menandakan ini bagian dari harta, kategori akun harta. 01 merupakan bagian dari GL kas. 01 adalah ini nomor urut dari pembentukan SL yang berdasar dari GL-nya kas.
maka dalam kas di bank akan terbentuk angka 02. Begitu juga dengan persediaan. Jikalau kita membuat SL persediaan barang A, barang B, barang C, maka otomatis nomornya akan terbentuk seperti ini. 10201, 10202 untuk yang B, 10203 untuk yang C. 1 menandakan bahwa dia kategori aset, 02 menandakan dia adalah GL dari persediaan, 01 adalah nomor urut dari pembentukan SL GL persediaan. Begitu. Di sini ada catatan. Pertama adalah GL dan SL bisa dibuat dan didesain sesuai kebutuhan usaha. Dalam aplikasi ini, nomor GL dan nomor SL akan terbentuk secara otomatis. Dan yang dipergunakan dalam pembukuan transaksi adalah subledger atau SL. Menu berikutnya adalah menu transaksi yang terdiri dari pembukuan yang berfungsi untuk membukukan setiap transaksi usaha kita. Yang kedua, reversal berfungsi untuk menjurnal balikkan jika ada kesalahan dalam penginputan. Kemudian, kas. Menu ini dikhususkan untuk setiap transaksi yang berpasangan dengan ledger kas. Terakhir ada menu laporan yang terdiri dari laporan keuangan. Di sini kita bisa melihat laporan keuangan seperti neraca singkat, neraca rinci, laba rugi singkat, laba rugi rinci. Kemudian ada buku besar. Di sini kita bisa melihat semua transaksi-transaksi yang sudah kita input. Kemudian laporan mutasi SL.